Di sesi pertama pada bab 1 ini, kita akan menginstal MyOB Accounting versi 17. Untuk itu kita bisa membuka destinasi penyimpanan file exe-nya atau file instalasinya. Oke, saya menyimpan di sini ya, di My Document. Nah, di sini di folder MyOB 17 Trial. Nah, untuk menginstal program ini maka kita hanya tinggal mengklik kanannya, kemudian open. Oke, muncul seperti ini, biarkan tunggu sebentar. Nah, sekarang kita akan dihadapkan pada interface MyOB Accounting versi 17 install seperti ini ya. Untuk melanjutkan proses kita bisa mengklik button next ini. Oke, kemudian kita klik tombol accept, berarti kita menerima di sini ya lisensi agreement ini. Oke, kita klik accept. Kemudian di sini Anda tentukan Anda mau menginstal typical atau custom. Jika kita memilih custom ya, next. Nah, maka fitur apa saja yang ingin Anda install dan tidak ingin Anda install ya, Anda bisa memilihnya sendiri di sini. Oke, dengan menghilangkan centang ini berarti custom form ini tidak akan ikut terinstall. Oke, kita back, kita pilih yang typical aja ya. Kemudian di sini di destination folder Anda tentukan Anda ingin menyimpannya di mana. Saya biarkan saja seperti ini. Jadi saya akan menyimpan instalasi MyOB ini di drive C dengan folder accounting 17. Next. Sini biarkan saja ya. Kemudian next lagi. Nah, jika muncul kotak dialog seperti ini, maka instalasi telah berhasil. Ya, kita klik finish. Nah, sekarang kita bisa mengeceknya ya. Kita bisa mengklik di sini folder. Kemudian kita ke My Computer, ke drive C. Nah, sekarang di sini di drive C kita sudah ada folder accounting 17, berarti instalasi tadi kita telah berhasil. Pada tutorial kali ini kita akan mengaplikasikan MyOB Accounting versi 17 ini untuk membuat laporan keuangan dan data-data akuntansi untuk sebuah perusahaan distribusi. Untuk itu saya akan ke My Computer dulu, kemudian masuk ke drive C, ke folder latihan MyOB. Nah, saya akan membuka yang ini, kasus perusahaan. Di sini saya sudah mempunyai satu contoh kasus ya. Di sini nama perusahaannya Bintang Software Multimedia, alamat, telepon, fax, dan emailnya bisa Anda lihat sendiri ya. Ini adalah kasus-kasus yang terjadi ya. Yang pertama adalah perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi software dan barang-barang multimedia. Kemudian transaksi yang terjadi meliputi transaksi pembelian, penjualan, retur, dan multi gudang ya, serta ada distribusi barang yang lain. Kemudian perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ini mempunyai counter penjualan di 2 kota, yaitu Jogja dan Batam. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih khusus di bagian tentang multi gudang. Kemudian yang keempat, di sini saya tambahin dulu ya, PD. Perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ini mempunyai beberapa supplier dan customer tetap. Kalau ini setiap perusahaan juga pasti punya ya. Kemudian yang kelima, nah di sini akun yang digunakan untuk menampung semua pembayaran piutang dari customer menggunakan bank BCA. Dan yang terakhir, akun yang digunakan untuk membayar hutang pada supplier juga dari bank BCA. Nah, ini akan saya bahas khusus nanti di sesi tentang link account ya. Oke, langsung saja kita tutup dulu jendela Microsoft Word ini. Ya saja. Ini juga tutup saja. Sama dengan aplikasi-aplikasi lain yang berbasis Windows, MyOB Accounting versi 17 ini bisa kita jalankan dengan mengklik menu Start ya.
Nah, di sini arahkan pointer mouse kita ke all program. Di sini ada folder MyOB Accounting 17 ya. Nah, jika kita ingin menjalankan MyOB Accounting versi 17 ini, maka kita hanya tinggal mengkliknya saja di pilihan ini. Namun ada cara yang lebih mudah, kita bisa membuatkan satu shortcut di desktop. Untuk itu kita kembali ke menu Start, All Program. Di sini, di pilihan MyOB Accounting versi 17 ini, Anda jangan mengkliknya dulu, tapi Anda lakukan klik kanan. Kemudian di pilihan yang muncul, Anda pilih yang Send to, kemudian Desktop Create Shortcut. Nah, sekarang di desktop kita telah ada satu shortcut baru dengan nama ini ya, MyOB Accounting versi 17. Ada satu cara lagi, kita tinggal menampilkan saja MyOB Accounting versi 17 ini di Start menu ya. Caranya sama, kembali ke All Program, kemudian pilih MyOB Accounting versi 17, dan di sini kembali Anda lakukan klik kanan. Kemudian pilih yang Pin to Start menu. Nah, sekarang jika kita ingin menjalankan MyOB Accounting ini, kita tidak harus repot-repot ke menu Start ya. Cukup dari sini saja. Oke, dari sini atau bisa dari sini. Oke, kita langsung saja jalankan MyOB ini. Kita bisa klik kanan, kemudian Open. Nah, inilah welcome screen dari MyOB Accounting. Jika kita perhatikan di sini ada beberapa tombol. Yang pertama Open, Create, Explore, What's New, dan Exit ya. Jika kita mengklik tombol Open ini, berarti kita akan membuka file-file yang telah kita buat sebelumnya. Tapi jika kita baru pertama kali menggunakan MyOB, maka kita harus menekan atau memilih pilihan Create ya. Ini adalah pilihan untuk membuat file baru. Kemudian Explore di sini ini akan membuka file-file company yang telah disediakan oleh MyOB Accounting versi 17 ini. Dan ada What's New. Di sini kita akan dihadapkan atau ditampilkan pada sebuah halaman HTML dan di situ berisi fitur-fitur baru yang ada di Accounting versi 17 ini. Dan yang terakhir tombol Exit. Ini adalah tombol untuk mengakhiri program ya, Exit di sini. Oke, kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Untuk memanfaatkan program MyOB Accounting ini, maka terlebih dahulu kita harus membuat file baru. Nah, di sini kita bisa mengklik kanan, kemudian pilih opsi Open. Sebagaimana saya bahas di depan bahwa untuk membuat file baru kita bisa memanfaatkan button Create ini. Nah, kita akan dihadapkan pada satu interface atau kotak dialog New Company File Assistant seperti ini. Di sini di wizard yang pertama ini adalah ucapan selamat datang dari MyOB kepada user atau kepada kita ya. Welcome to the MyOB New Company File Assistant. Untuk melanjutkan proses, Anda bisa mengkliknya di sini ya, di bagian Company Information ini, atau langsung mengklik button Next ini, sama saja ya. Kita klik saja di sini. Nah, sekarang kita dihadapkan pada isian company information. Nah, di sini Anda isikan data-data yang berhubungan dengan perusahaan Anda. Nah, khusus untuk serial number ini saya tidak akan isikan karena saya masih menggunakan versi trial, jadi saya tidak mendapatkan serial number dari MyOB Accounting ini. Oke, kosongkan saja. Nah, di sini di company name ini kita isikan namanya. Tadi di contoh kasus kita kali ini adalah perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ya. Bintang Software Multimedia. Nah, untuk isian yang ini, address, phone number, fax number, dan email address, saya akan kosongkan saja. Nanti ini akan saya bahas di sesi khusus ya. Oke, kemudian klik Next. Nah, di sini di Current Financial Year, Anda tentukan tahun periode berjalan. Ya, karena saya akan memakai di tahun 2007 ini, maka saya biarkan saja ini tahunnya 2007. Kemudian di sini, when does your current financial year end? Berarti kapan bulan tutup buku Anda? Ya, di sini Anda bisa memilihnya. Terserah Anda mau memilih bulan apa. Namun biasanya bulan tutup buku itu adalah bulan Desember ya, maka kita
pilih saja bulan Desember. Nah, di sini di conversion month ini adalah awal buku. Terserah Anda bisa mengawalinya di bulan apa saja. Ya, untuk contoh kita kali ini, kita pilih saja di bulan Januari. Kemudian di number of accounting period, di sini kita pilih yang 12 ya, 12 bulan saja, berarti 1 tahun pas. Kemudian klik next atau kita bisa mengklik yang ini. Nah, di sini saya akan memilih pilihan yang kedua ini. I would like to import a list of account provided by my accounting after I'm done creating my company file. Jadi saya akan mengimport akun-akun atau daftar perkiraan nanti setelah saya selesai membuat file baru ini. Nah, terserah Anda juga bisa memilih yang ini atau yang ini. Jika Anda memilih yang ini, berarti Anda akan mengawali program Mayobi ini dengan daftar perkiraan yang telah disediakan atau akan disediakan Mayobi nanti. Kemudian yang ini adalah kita akan membuat sendiri daftar perkiraan atau daftar akunnya ya. Oke, saya pilih saja yang ini, kemudian next atau di sini company file. Nah, di sini kita diminta untuk menyimpan destinasi file baru ini ya, penyimpanan file baru ini. Untuk merubahnya Anda bisa mengklik di sini change. Nah, kita dihadapkan pada kotak dialog atau isian seperti ini. Kita tentukan destinasi penyimpanannya. Kalau saya akan menyimpan di drive C. Di drive C, kemudian foldernya accounting 17. Nah, saya akan membuat baru ya di sini. Kita bisa mengklik icon ini, create new folder ini. Saya akan isikan di sini latihan Mayobiku ya. Kemudian tekan opsi open. Nah, di sini saya akan tambahkan ya multimedia, kemudian save. Nah, Anda perhatikan sekarang destinasi penyimpanannya sudah berubah. Jadi saya menyimpan di drive C, folder accounting 17, subfoldernya latihan Mayobiku, dan ininya nama filenya adalah perusahaan dagang bintang software multimedia. Kemudian next. Jika Anda masih ingin men-setup, maka Anda bisa mengklik setup assistant. Namun jika Anda ingin langsung ke tampilan Mayobi, maka Anda bisa mengklik command center. Oke, kita klik yang ini saja ya, command center. Nah, inilah area kerja Mayobi Accounting versi 17. Sama di sini ada address bar ya, terus menu bar, dan di sini yang unik di program Mayobi ini adalah command center. Jadi kita bisa melakukan transaksi dari sini ya, dari command center ini. Di sini ada modul account, banking, dan yang terakhir adalah card file. Nah, yang ini, yang pilihan di bawah ini adalah command buttonnya. Oke, sekarang kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Jika Anda ingin melihat atau merevisi informasi tentang perusahaan Anda, maka di sini ada fasilitas. Oke, kita bisa mengklik setup. Ada company information, Anda klik di sini. Nah, sekarang sebagaimana saya bahas di depan bahwa tab address, phone number, fax, dan email ini sengaja tidak saya cantumkan di depan karena di sini juga bisa diedit ya. Oke, kita lihat data-datanya. Kita ke menu start dulu, ke my computer, ke local disk C, folder latihan ya, Mayobi. Kita buka kembali yang kasus perusahaan. Nah, sekarang kita bisa mengisikan alamat, telepon, fax, dan emailnya. Ya, supaya cepat kita copy paste aja. Oke, gini, klik kanan, copy, aktifkan Mayobinya, klik kanan lagi, kemudian paste ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di phone numbernya juga sama, kita copy paste aja. Oke, klik kanan, copy, kanan lagi, paste. Karena fax number sama phone number ini sama, maka kita tinggal paste saja lagi ya. Paste. Kemudian yang terakhir adalah email address. Oke, copy,
paste. Ya, paste. Nah, sekarang semua isian ini atau tab ini telah terisi. Dan di sini, jika Anda sudah mempunyai NPWP, maka Anda isikan saja di sini. Di sini saya akan kosongkan karena perusahaan Dagang Bintang Software Multimedia ini adalah perusahaan fiktif ya. Jadi perusahaannya tidak nyata, jadi dia tidak mempunyai NPWP. Oke, setelah ini terisi, kita bisa mengklik tombol OK. Nah, inilah nanti company information inilah yang akan dicetak dalam setiap jurnal ya. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa menyeting kalender bisnis, sama kita bisa memanfaatkan menu setup, kemudian bisnis kalender. Nah, di sini Anda bisa membuat catatan ya atau appointment, terserah Anda. Anda bisa lihat di sini di keterangan bahwa yang putih ini yang tidak diarsir, dia adalah business day atau hari kerja. Kemudian yang ini yang diarsir adalah close, berarti hari libur. Nah, Anda juga bisa merubah-rubahnya di sini. Misalkan hari Sabtu semua karyawan itu bekerja ya, tidak libur, maka Anda tinggal mengkliknya saja di sini jadi putih. Oke. Nah, jika Anda ingin membuat catatan atau appointment, maka Anda tinggal mengkliknya di tab ini, kemudian Anda isikan. Misal di hari Sabtu ini tanggal 6 ya. Misalkan tanggal 6 ada kenaikan gaji ya. Kita tulis saja di sini. Kenaikan gaji. Oke, kemudian di tanggal ini tanggal 31 ini ya, hari Rabu, kita close aja ya, berarti hari libur. Di sini adalah libur akhir bulan. Ya. Nah, terserah Anda bisa membuat appointment atau catatan sebanyak-banyaknya ya. Cukup mudah untuk menampilkan bisnis kalender ini. Kita bisa mengklik tombol OK. Nah, baiklah, kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Nah, di Command Center ini, saya akan memilih atau mengaktifkan modul account. Kemudian di Command button ini, saya akan klik account list. Nah, jika Anda perhatikan di sini, bahwa mata uang yang dipakai oleh Mayobi Accounting ini masih berbentuk dolar Amerika. Dan bagi saya yang orang Indonesia, tentu saja saya kurang enak atau kurang familiar kalau harus menggunakan Mayobi dengan mata uang Amerika, karena saya sudah terbiasa dengan mata uang rupiah. Nah, bagaimana caranya kita merubah mata uang ini ke mata uang rupiah? Jawabannya cukup gampang, jawabannya sederhana, bahwa Mayobi Accounting ini mengikuti setting di komputer kita. Kebetulan komputer saya belum saya rubah regional settingnya. Nah, untuk merubah regional setting cukup gampang. Anda tinggal mengklik menu start, kemudian masuk ke control panel. Nah, di sini Anda pilih switch to classic view. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita hanya tinggal mendouble klik atau mengklik kanan di option atau pilihan regional and language option ini. Klik kanan, kemudian open. Nah, di tampilan yang muncul atau di kotak dialog yang muncul, Anda pastikan di sini di regional option ini Anda mengaktifkan Indonesia. Kita cari atau kita bisa ketikkan misalkan I. Kita cari Indonesia. Nah, secara otomatis nanti currency-nya atau mata uangnya akan dirubah jadi dolar Amerika menjadi rupiah. Kemudian untuk tab language dan advance kita biarkan saja default seperti ini. Biarkan saja. Nah, di sini Anda bisa mengklik customize. Nah, di customize ini Anda bisa melihat bahwa simbol yang kita gunakan dalam pecahan atau dalam desimal biasanya adalah koma. Nah, karena tadi kita sudah mengganti regional settingnya ke bahasa Indonesia atau ke format Indonesia, maka secara otomatis di sini juga mengikuti settingan Indonesia yaitu koma. Nah, kemudian di sini di digit setelah desimal
Di sini Anda bisa memilih, misalkan mau nggak ada, atau mau 1, mau 2. Biasanya secara default, setelah desimal itu, setelah koma biasanya ada 2 angka. Berarti kita pilih yang 2. Nah, di sini di digit grouping simbol di sini biasanya untuk memisahkan antara puluhan, kemudian ratusan, dan ribuan. Biasanya pemisah untuk ribuan adalah titik. Nah, di sini sudah benar ya, titik. Jadi kita tidak usah merubahnya lagi. Nah, di sini digit grouping ini sama, di mana-mana juga digit grouping adalah 3 angka. Berarti setelah 3 angka, digit simbolnya adalah titik, kemudian 3 angka lagi, titik, dan 3 angka lagi. Demikian seterusnya. Kemudian negative number format atau ini kita menggunakan biasanya adalah negatif ya, tanda min. Ini sudah benar, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian di display leading zero-nya kita biarkan juga seperti ini. Di separator listnya juga titik koma saja. Oke, di ini di sistemnya kita pilih yang metrik saja. Kemudian Anda bisa mengklik tombol OK. Kemudian OK lagi. Sebelum mengawali sesi pertama pada bab 2 ini, sebelumnya saya akan aktif dulu di modul account di Command Center ini. Kemudian di Command Button saya aktifkan kembali account list. Nah, di sini jika Anda perhatikan tadi bahwa Mayobi Accounting tadi masih menggunakan settingan mata uang dolar Amerika. Nah, Anda lihat di sini. Sekarang mata uang ini telah berganti dengan format Indonesia, yaitu rupiah. Nah, hal ini terjadi karena regional setting yang kita pakai di komputer kita sudah kita rubah. Tapi apabila di Mayobi Anda atau di program Anda di sini masih tertera mata uang dolar Amerika, kemungkinan komputer Anda harus di restart dulu. Nah, baiklah, saya tutup tab ini, close. Nah, pada sesi ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah atau mengedit dan membuat daftar perkiraan atau daftar akun baru. Untuk keperluan ini, kita hanya tinggal mengakses account list ini. Anda aktif di modul account, terus kita hanya tinggal klik account list ini. Nah, di sini ini adalah daftar-daftar perkiraan yang disediakan oleh Mayobi. Ini adalah daftar defaultnya. Aset adalah aktiva, kemudian liabilities, equity. Nah, di sini juga ada, jadi dia dikelompokkan per tab. Ada tab aset atau aktiva atau yang lebih kita kenal dengan harta. Kemudian ada liability atau hutang, kemudian equity, modal, terus ada pendapatan, income, terus harga pokok penjualan, expense itu adalah beban, kemudian other income adalah pendapatan lain, dan terakhir other expense adalah beban lain. Nah, untuk merubah nama akun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal mengklik menu edit atau mengklik tombol edit ini. Tapi sebelum itu Anda pastikan dulu Anda mau merubah yang mana. Misalkan Anda mau merubah aset. Nah, pastikan sorot biru ini aktif di tab aset. Kemudian Anda klik edit. Namun ada cara yang lebih mudah. Anda bisa mendouble kliknya langsung di sini. Anda double klik. Nah, di sini Anda hanya tinggal mengisikan namanya saja. Misalkan tadi aset adalah aktiva. Kemudian ini liabilities Anda rubah juga, misalkan kita rubah saja liabilities menjadi hutang. Kemudian equity adalah modal, income adalah
tadi pendapatan. Oke, bener ya. Cost of sale adalah harga pokok penjualan atau kita singkat saja HPP. Dan yang expense ini adalah beban usaha. Kemudian yang ini adalah pendapatan lain. Dan terakhir other expense. Nah, ini adalah beban lain. Cukup mudah bukan? Jadi sewaktu-waktu misalkan Anda mau merubah kembali namanya, Anda tinggal mendouble klik saja. Atau Anda bisa dari menu edit sini. Atau satu cara lagi, Anda bisa mengklik tombol panah ini. Klik sekali. Nah, Anda tinggal mengklik sama. Anda tinggal mengisikan nama sesuai dengan keinginan. Nah, untuk merubah nama-nama akun atau nama-nama perkiraan ini saya rasa Anda sudah paham. Kemudian kita akan membuat akun baru. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat akun atau perkiraan baru caranya juga tidak terlalu sulit atau gampang banget ya. Di sini Anda lihat, di sini ada menu help, print, new, dan budget. Nah, untuk membuat daftar perkiraan baru, Anda hanya tinggal mengklik icon new ini. Klik. Nah, Anda akan dihadapkan pada kotak dialog seperti ini atau tampilan seperti ini. Nah, di sini Anda tinggal mengisikan saja. Misalkan tipenya mau header, apa mau detail, terus akun tipenya atau tipe perkiraannya. Di sini ada banyak. Terus di sini ada numbernya, Anda isikan. Nah, untuk keperluan ini, saya telah menyiapkan daftar-daftar perkiraan atau daftar-daftar akun dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, seperti ini. File ini bisa Anda dapatkan dalam CD ini. Jadi Anda juga bisa sekalian membuka file ini. Namanya adalah account list, terus tipenya Microsoft Excel. Nah, untuk membuat daftar perkiraan baru, Anda konsentrasi pada nomor akun. Pada nomor akun, kemudian nama akun, dan di sini yang paling penting adalah tipe akun. Nah, di sini jangan sampai salah. Misalkan tipenya tadi, misalkan kita mau membuat Aktiva Lancar ya. Berarti nomor akunnya 1100. Terus tipe akunnya header account dan ininya adalah aset. Oke ya. Kita buat saja langsung supaya lebih mudah dan lebih mengerti. Oke, kita buat langsung. Nah, di sini karena Aktiva tadi merupakan header account, maka pastikan di sini Anda juga memilih header account. Kemudian tipenya, account classification dan account tipenya. Di sini adalah aset. Benar ya, di sini aset. Kita biarkan saja seperti ini. Kemudian tadi account numbernya adalah 11000. Nah, kemudian Anda tekan tombol tab di keyboard Anda. Tab. Nah, setelah ini kita tinggal memasukkan namanya. Misalkan tadi saya mau membuat akun Aktiva Lancar. Aktiva Lancar. Nah, setelah ini tinggal klik OK. Nah, secara otomatis di sini kita akan dibuatkan satu daftar perkiraan baru, yaitu Aktiva Lancar dengan nomor akun 11000, kemudian tipenya adalah aset dan tipe akunnya adalah header. Dia bold. Kalau header dia bold. Kalau misalkan yang reguler seperti ini, dia adalah detail account. Kita bisa cek. Nah, ini detail account. Kemudian yang bold seperti ini, seperti hutang, dia adalah header account. Nah, untuk membuat daftar perkiraan yang lain juga tidak jauh berbeda. Misalkan saya akan membuat satu lagi, misalkan kas induk dengan nomor akun 11101, detail akun, dan tipe akunnya adalah bank. Oke, kita langsung saja buat.
kita bisa mengklik tombol new di sini. New, di sininya detail account benar. Kemudian di sini tadi apa? Di sini adalah bank. Kemudian di sini kita lihat 1101. Nah, Anda tekan tab lagi di keyboard. Anda tekan tab, kemudian di sini Anda tuliskan misalkan kas induk. Nah, jika Anda mau membuat daftar perkiraan baru, Anda tidak usah keluar dari kotak dialog ini. Anda tidak usah mengklik OK, karena ini cukup merepotkan. Jadi Anda tinggal mengklik icon new saja di sini. Anda klik di sini, kemudian isikan kembali. Di sini sudah benar header account tadi. Nah, setelah kas induk kita akan membuat Bank BCA 1102. Kita klik dulu 1102. Tab lagi. Nah, di sini kita isikan Bank BCA. Nah, kita akan dibuatkan daftar akun seperti ini. Untuk selanjutnya, silahkan Anda entrikan sendiri dari mulai kas kecil Jogja sampai ini, sampai pajak penghasilan. Silahkan Anda coba-coba sendiri. Inilah daftar perkiraan atau daftar akun yang telah selesai saya entry. Di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghapus akun yang tidak terpakai. Jika Anda perhatikan di sini di tab hutang ini, atau di sini liability sama saja. Liability. Di sini ada akun dengan nomor akun 20300. Akun ini tidak terpakai. Nah, saya akan menghapusnya. Nah, bagaimana cara menghapus akun ini? Jawabannya cukup sederhana. Jawabannya sangat mudah sekali. Untuk itu, Anda pastikan dulu memilih akun payroll liabilities ini sehingga muncul cetak biru seperti ini. Kemudian Anda tinggal mengklik menu edit. Kemudian di sini di menu bar Anda klik edit, kemudian delete account. Cukup sederhana bukan? Nah, sekarang akun yang tadi sudah tidak ada. Namun ada yang harus Anda perhatikan. Misalkan nanti Anda mau mendelete yang cek account ini karena Anda kira ini tidak perlu. Di sini juga sudah ada kan kas induk. Maka ketika nanti Anda mendouble klik atau mengklik menu edit ini kemudian di delete, nah muncul kotak dialog seperti ini atau muncul peringatan seperti ini bahwa akun ini tidak bisa di delete. Akun ini digunakan untuk link akun yang lain. Nah, untuk pembahasan yang ini, untuk mengalihkan link ini, untuk mengalihkan tanda centang ini, kita akan bahas di sesi berikutnya. Nah, untuk sesi sekarang saya rasa cukup. Jadi kalau Anda mau menghapus akun dengan catatan akun yang tidak ada linknya, maka Anda cukup mengklik menu edit, kemudian ini dan delete account. Oke. Setelah kita belajar cara membuat, kemudian mengedit dan menghapus daftar akun atau daftar perkiraan, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara men-setup link. Di menu bar ini Anda bisa mengklik pilihan setup. Nah, ini. Dan yang pertama akan kita rubah linknya adalah account and banking account. Maka di sini Anda pastikan memilih yang paling atas ini. Nah, kemudian kita akan ditampilkan kotak dialog seperti ini. Nah, untuk yang pertama, di sini ada tab Equity Account for Current Earning. Akun ini adalah untuk menampung laba rugi. Seperti kita ketahui bahwa laba rugi adalah saldo dari jumlah pendapatan, kemudian dikurangi harga pokok penjualan, kemudian dikurangi beban, ditambah pendapatan, kemudian dikurangi pendapatan lain-lain.
akun ini juga biasa disebut sebagai laba rugi periode berjalan. Nah, di sini link ini masih berbahasa Inggris. Tentu saja bagi orang awam seperti saya akan merasa bingung. Maka untuk itu saya akan merename atau merubah namanya. Untuk equity account for retained earning ini adalah untuk menampung laba rugi pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi ke pemilik dan telah dilakukan tutup buku tahunan. Di sini juga sama, masih bahasa Inggris. Untuk itu saya akan merubah namanya dari current year earning ini menjadi laba ditahan, kemudian yang retain earning ini menjadi laba rugi. Nah, caranya sangat mudah. Kalau Anda masih ingat tadi, caranya adalah Anda aktif di modul account, kemudian di account list ini. Nah, kita cari di sini tadi ada retain earning dan current year earning. Oke, untuk yang retain earning ini berarti dia adalah laba ditahan. Oke, kita akan mengedit namanya. Kita tinggal klik saja tombol edit di sini. Nah, di sini saya juga akan merubah akun numbernya supaya nanti tidak ribet atau tidak membingungkan ketika pengisian transaksi atau penginputan transaksi. Nah, untuk keperluan ini saya akan rubah nomor akunnya menjadi 2000 misalkan. Oke. Terserah Anda mau mengganti misalkan 32100, 32110, terserah. Namun di sini saya akan memakai 32000. Nah, di akun ini, di nama akun ini, saya akan ganti namanya tadi dengan laba ditahan. Oke. Laba ditahan. Ya. Kemudian klik OK. Nah, Anda lihat di sini akun tadi telah berubah nama dan nomor akunnya juga telah berubah. Kemudian yang untuk yang ini, untuk yang ini current year earning ini saya juga akan merubah namanya. Nah, berarti oke, di sini saya tinggal mengklik menu edit. Kemudian isikan, saya juga akan merubah nomor akunnya juga. Misalkan jadi 3000. Nah, di sini ini adalah laba rugi. Laba rugi. Oke. Kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di link account, kemudian account and banking account. Anda perhatikan di sini lebih mudah bukan? Tentunya pasti lebih familiar karena saya orang Indonesia, jadi saya memilih menggunakan nama Indonesia saja. Kemudian di equity account for historical balancing ini juga adalah akun selisih. Jadi kalau misalkan saya masih tetap menggunakan nama historical balancing ini, kemungkinan nanti saya repot atau saya kurang paham. Nah, untuk keperluan itu saya juga akan merubahnya. Saya akan merubah namanya. Di sini historical balancing ya. Historical balancing ini saya klik menu edit. Kemudian Nah, di sini saya juga akan mengganti akun numbernya supaya beda dengan yang lain. Misalkan 9999. Nah, oke, di sini saya akan isikan akun selisih. Klik OK. Nah, Anda lihat di sini. Nah, sekarang namanya sudah berubah menjadi akun selisih. Nah, kemudian untuk yang terakhir, untuk account for undeposit fund ini untuk menampung penerimaan dari customer yang berbentuk giro, dengan catatan giro tersebut belum jatuh tempo. Nah, untuk itu saya akan mengalihkannya ke akun Bank BCA. Saya akan mengklik ini, kemudian use account. Jika muncul kotak dialog seperti ini, maka kita klik yes saja. Oke. Selesai. Kita sudah melingkan akun dan banking account ini. Saya klik OK.
Sekarang bagaimana caranya men-setup sales account? Sama caranya seperti tadi, kita memanfaatkan menu setup, kemudian link account, dan pilih sales account. Nah, di sini di bagian yang pertama yaitu Asset Account for Tracking Receivable ini adalah digunakan untuk menampung akun piutang dagang. Maka langsung saja kita alihkan ini ke piutang dagang, atau di sini kita membuat tadi piutang usaha. Oke, sama saja, use account. Nah, untuk yang ini bank account for customer receipt ini adalah untuk menampung akun kas atau bank yang digunakan untuk menerima pembayaran piutang dari pelanggan. Nah, di sini langsung saja saya akan mengalihkannya ke BCA. Nah, jika Anda masih ingat tadi bahwa di kasus perusahaan ini, di sini ada ketentuan bahwa akun yang digunakan untuk menampung pembayaran piutang dari customer adalah Bank BCA. Begitu pula untuk membayar utang pada supplier juga dari Bank BCA. Maka dari itu saya mengalihkan ini ke Bank BCA. Terserah, misalkan Anda mau mengalihkan ke kas induk, terserah, Anda bisa juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya pilih Bank BCA lagi. Nah, untuk pilihan yang ini kita checklist semuanya. Nah, di sini di tab-tab kosong ini kita diminta untuk mengisikan linknya. Dan untuk yang pertama ini, untuk income account for freight ini, berarti ini adalah pendapatan angkutan. Oke, pendapatan angkutan saat fill freight transaksi sales invoice sudah diisi angkanya. Oke, saya akan mengalihkannya ke pendapatan biaya. Berarti pendapatan biaya kepala 8. Oke, kita cari pendapatan biaya kirim. Oke, ini 800 ya. Use account. Muncul konfirmasi seperti ini, Anda klik OK saja. Kemudian untuk yang kedua ini, liability account for customer deposit ini adalah untuk menampung uang muka penjualan yang diterima dari customer. Nah, untuk itu kita langsung saja melingkannya dengan uang muka penjualan. Ini 21105. Oke, use account. Kemudian yang ketiga, expense of cost of sales account of discount ini berarti ini adalah untuk menampung semua akun potongan penjualan yang akan diberikan pada pelanggan. Berarti kita bisa melingkannya ke diskon penjualan yang telah kita buat sebelumnya tadi. Berarti kalau nggak salah 4 kepala 4 41 200. Oke, ini use account. Muncul seperti ini, oke saja. Dan yang terakhir adalah income account for late change. Di sini berarti denda, berarti pendapatan denda, maka kita langsung saja melingkannya. Oke. Di sini kepala 8 juga. Berarti 8. Oke, ini 8 4000 ya. Use account. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk men-setup link sales account ini. Oke, saya akan tutup jendela ini dengan mengklik OK. Dan terakhir kita akan men-setup purchase account. Oke. Di sesi terakhir dalam pembahasan link account ini, kita akan belajar bagaimana caranya melingkan purchase account. Caranya tidak jauh berbeda dengan cara-cara sebelumnya, yaitu dengan cara melingkan bank account dan sales account. Untuk melingkan purchase account ini, kita juga bisa memanfaatkan menu setup di menu bar ini. Di sini kita klik setup, kemudian di link account kita pilih purchase account. Nah, Anda lihat di sini ada 7 tab yang nantinya akan kita linkkan. Untuk yang pertama yaitu liability account for tracking payable ini
Ini adalah untuk menampung akun semua utang dagang. Nah, untuk itu kita bisa melingkannya dengan utang dagang, atau di sini tadi kita buat hutang usaha, berarti kita akan melingkannya dengan akun nomor 21101 ini. Kemudian Anda klik use account. Nah, di yang kedua, di bank account for paying bill ini berarti akun untuk menampung semua kas atau bank yang digunakan untuk membayar hutang kepada supplier. Nah, berarti akun yang akan kita gunakan untuk menampung semua pembayaran hutang pada supplier, kita bisa menggunakan tadi Bank BCA sesuai dengan ketentuan atau contoh kasus perusahaan Bintang Software Multimedia ini. Kita akan mengalihkannya ke Bank BCA use account. Nah, kemudian di sini di kotak dialog ini kita akan melingkan pertama yang ini, I pay freight on purchase, kemudian yang ini dan yang ini. Untuk pilihan yang atas dan yang paling bawah kita biarkan saja, kosongkan seperti ini, karena link ini tidak akan kita gunakan dalam transaksi kita nanti. Untuk pilihan yang pertama yaitu I pay freight on purchase, di sini ada expense or cost of sales account for freight. Ini berarti untuk menampung akun beban biaya angkutan yang diambil dari from purchase invoice. Nah, di sini kita bisa melingkannya langsung dengan biaya angkut pembelian. Kita klik di sini, kemudian kita cari biaya angkut pembelian. Berarti biaya dia masuk ke expense, berarti kepala 5. Biaya angkut pembelian. Nah, ini use account. Nah, untuk yang kedua ini, I track deposit paid to supplier ini untuk menampung uang muka pembelian yang dibayar pada supplier. Berarti di sini kita bisa melingkannya dengan uang muka pembelian. Nah, ini dia uang muka pembelian, kemudian use account. Nah, yang terakhir di I take discount for early payment. Ini untuk menampung akun potongan pembelian yang akan diterima oleh supplier. Berarti potongan pembelian itu termasuk diskon pembelian. Nah, maka kita akan melingkannya dengan diskon pembelian, yaitu diskon masuk ke 5 ya, diskon pembelian. Nah, ini kemudian use account. Nah, setelah semua form ini atau semua isian ini terisi, maka kita bisa mengklik menu OK. Di sesi setelah ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat tax code atau pajak. Untuk itu saya akan keluar dari tampilan atau jendela Mayobi Accounting ini. Saya klik menu ini, atau saya bisa ke menu file kemudian exit. Nah, jika muncul tampilan seperti ini atau kotak dialog seperti ini, maka Anda tekan tombol no aja. Untuk mempraktekkan materi pada sesi kali ini, maka saya akan membuka Mayobi Accounting versi 17 ini. Saya lakukan klik kanan, kemudian klik open. Nah, di sini saya akan memilih tombol open karena di sini saya akan membuka file yang telah saya buat tadi ya. Oke, klik open. Nah, jika Anda masih ingat, tadi saya menyimpan file yang saya buat di drive C, kemudian di folder accounting 17 dan subfoldernya adalah latihan Mayobiku. Nah, di sini saya akan membuka perusahaan dagang perusahaan dagang Bintang Software Multimedia. Oke, klik open. Nah, di sini di kotak sign on ini saya akan mengklik tombol OK. Muncul kotak dialog seperti ini. Ini adalah kotak dialog Company File Activation. Karena saya masih menggunakan versi trial, jadi saya diharuskan untuk mengaktifasi program Mayobi ini ke vendor Mayobi ya. Untuk itu saya akan mengklik yang tengah ini. Jadi saya akan mengaktifasinya nanti saja.
saya masih ingin memanfaatkan versi trial ini. Oke, kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat text code atau membuat pajak. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan di menu bar ini menulis, kemudian text code. Nah, di sini ada beberapa pajak yang default telah disediakan oleh program MyOB Accounting ini. Nah, karena di Indonesia pajak yang umum atau pajak yang berlaku adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Untuk itu kita akan membuat baru karena di sini tidak tersedia ya. Nah, untuk keperluan itu kita bisa mengklik tombol new di bagian bawah ini. Kita klik new. Kemudian di text code information kita bisa mengisikan text code-nya adalah tadi kita akan membuat PPN. Oke, kemudian Anda tekan tombol tab di keyboard Anda ya. Tab, kemudian deskripsinya apa? PPN berarti pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, di teks tipe ininya Anda biarkan saja seperti ini. Jadi kita pilih goods and service tax. Oke. Nah, di angkanya ini, di rate-nya PPN adalah berapa? 10% ya. Maka kita isikan 10%. Oke. Dan di sini di link account for tax collected ini kita bisa melingkannya dengan PPN keluaran ya, dengan PPN keluaran. Oke, berarti dia adalah 2 ya. Oke, ini 2/12/01. Nah, untuk yang ini link account for tax paid ini kita juga bisa melingkan dengan PPN masukan. Oke, use account. Untuk pilihan yang nomor 3 ini kita biarkan saja kosong seperti ini. Oke, setelah selesai kita bisa mengklik oke. Nah, sekarang program MyOB Accounting ini telah membuatkan kita satu kartu pajak baru, yaitu PPN, dan deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, jika suatu saat Anda mau melakukan perubahan, Anda bisa mengklik tombol edit ini. Bisa mengklik tombol edit. Kemudian di sini Anda bisa merubah-rubah namanya sendiri. Misalkan Anda rubah jadi PPN-nya kecil atau oke, PPN ini sorry nggak bisa tadi. Kemudian di pajak pertambahan nilainya Anda rubah misalkan jadi pajak saya saja misalkan. Nah, Anda bisa mencoba-cobanya sendiri. Oke, sini saya biarkan saja pajak pertambahan nilai. Nah, sama juga ketika Anda mau menghapus satu pajak yang telah Anda buat. Misalkan Anda mau menghapus pajak pertambahan nilai ini, caranya juga cukup mudah. Anda tinggal mendouble klik saja, atau Anda bisa ke menu edit ini. Nah, sama muncul kotak dialog seperti ini. Anda klik menu edit, kemudian delete tax code. Oke. Untuk kali ini saya tidak akan mendelete-nya. Oke, delete tax code. Nah, kita telah membuat satu pajak baru. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup mudah ya untuk membuat tadi pajak baru itu atau tax code. Anda tinggal mengklik menulis kemudian tax code. Untuk mengawali sesi pertama pada bab 3 ini, saya akan membuka file latihan dengan nama data customer. Untuk itu saya bisa meminimize jendela MyOB ini, minimize, kemudian saya ke tombol start, kemudian my computer. Nah, di sini saya akan membuka file latihan di drive C dengan subfoldernya adalah file latihan. Di sini MyOB. Nah, saya akan membuka data customer. Oke, klik kanan, kemudian open. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini saya telah membuat data-data customer yang nantinya akan saya input atau saya masukkan ke perusahaan dagang software multimedia. Nah, untuk itu kita bisa mengaktifkan kembali file MyOB kita. Kita aktifkan. Nah, untuk membuat data customer
terus supplier dan employee, kita bisa memanfaatkan di command center ini adalah modul card file. Nah, di command button ini Anda tinggal mengklik saja card list. Oke, kita klik. Nah, di sini jika Anda perhatikan ada beberapa tab. Yang pertama adalah all card, kemudian customer, supplier, employee, dan terakhir adalah personal. Untuk membuat data customer, maka pastikan Anda aktif di tab customer. Untuk membuat baru, kita tinggal mengklik tombol ini, new ini. Oke, untuk membuat baru, new ya. Nah, di card tipe ini Anda pastikan memilih customer. Oke, dan di sini biarkan saja seperti ini, company. Di sini yang pertama kita akan menginput adalah perusahaan dagang Indah Soft ya, dengan alamat di Jalan Mangga nomor 114 dan seterusnya. Oke, perusahaan dagang Indah Soft. Kemudian di sini di card ID-nya, oke, C001. Nah, terserah di card ID ini Anda mau mengisikan berapa, misalkan A001, B001, terserah. Oke, di sini saya memilih C karena C ini adalah customer, oke, singkatan untuk customer. Kemudian di sini di location ini Anda biarkan saja seperti ini. Dan di tab address kita akan isikan di alamat adalah Jalan Mangga nomor 114. Oke. Kita tulis Jalan Mangga nomor 114. Nah, di sini terserah Anda mau mengisi atau mengosongkan juga tidak apa-apa. Ya, untuk keperluan saat ini saya biarkan saja kosong seperti ini. Kemudian di phone number ini, di nomor telepon kita bisa lihat 021 777 5467 ya. 021 777. Kemudian kita lihat lagi 5467 ya. 5467. Oke. Setelah semua ini terisi, maka kita bisa beralih ke tab selling detail. Oke. Nah, di cell layout ini pastikan Anda memilih item karena barang-barang yang didistribusikan adalah barang ya, berbentuk barang atau item. Oke, di sini biarkan saja kosong seperti ini. Semua di sini kosong seperti ini. Kemudian kita beralih ke tab ini, text code ini. Di text code ini pastikan kita memilih non taxable ya. Kita memilih non taxable. Oke, setelah ini terisi dan text code ini terisi, maka kita bisa mengklik tombol OK. Nah, di sini kita telah dibuatkan satu kartu customer baru dengan nama PD Indah Soft. Card ID-nya seperti ini dan seperti ini ya. Nah, untuk membuat data customer yang lain, Anda bisa membuatnya sendiri dengan patokan dari sini, dari format Excel ini ya. Oke, untuk menginput customer selanjutnya Anda coba-coba sendiri. Inilah daftar customer yang telah selesai saya entry. Oke. Yang selanjutnya kita akan membuat data supplier. Untuk itu kita bisa mengklik tab supplier ini. Nah, di sini nama-nama supplier atau data supplier masih kosong. Untuk itu kita akan membuat baru. Caranya tidak jauh berbeda dengan cara membuat customer. Kita bisa memanfaatkan tombol new ini. Oke, klik. Nah, di card type ini Anda pastikan memilih supplier, kemudian di sini company. Dan untuk menginput data-data supplier ini, saya kembali akan membuka di drive C, kemudian di folder latihan, subfoldernya Mayobi. Nah, di sini saya akan membuka data supplier. Oke, klik kanan, open. Nah,
Ini adalah daftar supplier yang nantinya akan kita input pada program Mayobi perusahaan dagang Bintang Software Multimedia. Oke. Di sini. Nah, di nama ini yang pertama kita akan menginput perusahaan dagang Software Abadi ya, dengan alamat di sini. Anda bisa lihat sendiri. Kita isikan perusahaan dagang Software Abadi. Nah, kemudian Anda tekan tombol tab di keyboard Anda. Kemudian untuk card ID, di sini kita bisa lihat card ID-nya adalah S001. Oke, S001. Ini di location address Anda biarkan seperti ini, address 1. Kemudian di sini kita bisa lihat jalan mana lagi, nomor 55A. Jalan mana lagi, nomor 55A. Oke. Nah, di isian ini seperti biasa Anda bisa mengisi atau mengosongkan saja. Nah, saya biarkan saja kosong seperti ini. Oke, untuk di selanjutnya kontak personnya adalah Jasman. Ya, di sini Anda bisa mengisikan di kontak ini. Setelah Anda rasa cukup memasukkan atau menginput informasi-informasi yang menyangkut dengan supplier Anda, maka Anda bisa mengklik tombol buying details ya. Nah, di sini di purchase layout ini pastikan kita memilih item. Oke. Di sini biarkan saja seperti ini dan kita isi text code ini adalah non taxable. Oke, non taxable. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah dibuatkan satu customer atau satu data supplier ya. Nah, jika sewaktu-waktu Anda mau mengedit kembali supplier ini, misalkan kita akan mengedit perusahaan dagang Software Abadi, maka kita tinggal mengklik saja menu edit di sini ya. Klik edit. Nah, kemudian Anda bisa mengisikan misalkan perusahaan dagang ini ganti nama. Oke, kita tinggal isikan saja di sini ya. Dan semua. Oke. Untuk data-data supplier yang lain dari S002 sampai S004 ini silahkan Anda menginput sendiri. Setelah kita belajar membuat CAD file atau daftar relasi, selanjutnya kita akan membuat daftar barang atau inventory. Nah, daftar barang ini nantinya adalah daftar barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang Bintang Software Multimedia atau barang yang akan dijual perusahaan dagang ini. Nah, untuk itu pastikan di command center ini kita memilih tab atau modul inventory. Kemudian di sini di command button di menu-menu yang muncul kita pastikan memilih item list. Oke. Nah, kita akan dihadapkan pada kotak dialog item list seperti ini. Oke, saya maximize dulu. Nah, untuk membuat baru kita bisa mengklik tombol new di sini. Oke, cukup mudah kan? Namun sebelum itu saya akan ke my computer. Oke, kemudian ke local disk C, ke folder latihan, kemudian subnya Mayobi. Nah, di sini saya akan membuka file latihan dengan nama data barang. Oke, open. Nah, di sini Anda perhatikan inilah daftar barang yang atau daftar inventory yang nantinya akan kita input pada Mayobi ini pada perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ya. Saya minimize dulu. Nah, di sini ada kode barang, kemudian nama barang, nama supplier, harga jual satuan bersih, kemudian ada harga beli bersih. Oke, kita langsung input saja. Kita klik tombol new. Nah, di sini di item information ini, nah di item number ini Anda ketik kode barang. Di sini kan S001 ya. Oke, berarti kita bisa menulisnya S001. Nah, di sini kenapa S001? Karena ini untuk memudahkan pembagian item berdasarkan
nama supplier. Kalau S kan software abadi, kemudian B adalah Bunda Tech, dan R Ragil Grafika, serta A adalah Ashifa Data ya. Oke. S001. Kemudian di sini Anda tekan tombol tab di keyboard Anda. Oke, tab. Nah, di sini tadi apa? Tutorial Maya ya. Nah, di sini Anda pastikan menceklis semua pilihan ini. I buy this item, I sell this item, sama yang terakhir I inventory this item. Nah, di sini jika di komputer Anda ini belum terisi atau masih kosong, kemungkinan belum dilingkan ya. Untuk itu maka Anda bisa melingkannya dengan link ini. Yang pertama adalah HPP barang dagang ya. Oke, kemudian yang kedua Anda lihat di sini adalah penjualan. Yap, ini. Dan yang ketiga adalah persediaan. Oke. Jika semua form ini sudah terisi, maka Anda bisa beralih ke tab selling detail. Nah, di sini Anda perhatikan di sini di text code when sold ini. Nah, Anda pastikan memilih not taxable ya. Yang Anda pilih NT ini. Kemudian di best selling price ini biarkan saja seperti ini karena ini akan kita bahas nanti di sesi khusus. Oke, kemudian setelah ini kita beralih ke tab buying detail. Nah, di sini juga di text code when bought ini kita pastikan memilih non taxable juga ya. Kita pilih ini. Anda bisa langsung mendouble kliknya di sini atau tekan saja ini use text code ya. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk daftar barang yang ini mulai dari Translate Now sampai tutorial CorelDRAW X3 ini silahkan Anda input sendiri ya. Jadi caranya cukup mudah. Tadi kita tinggal mengklik tombol new ini. Kemudian di sini di item information Anda isikan sesuai dengan nama-nama ini. Oke, cukup mudah bukan? Saya rasa sesi kali ini cukup. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, inilah daftar barang atau daftar inventory yang telah selesai saya input. Oke, saya akan keluar dari jendela item di sini. Saya klik close. Nah, di sesi ini kita akan memasukkan saldo awal ya. Jadi saldo awal ini adalah nilai sisa pada saat akan dimulainya suatu pencatatan dalam periode akuntansi. Oke, untuk memasukkan saldo awal ini kita bisa mengaktifkan modul account di sini. Nah, kemudian kita bisa mengklik menu setup, kemudian balance. Nah, Anda klik account opening balance ya. Oke, muncul kotak dialog account opening balance seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menginputkan saja angka-angkanya. Misalkan kas induk berapa, bank BCA berapa, Anda tinggal inputkan aja. Namun sebelum itu, di sini kalau kita perhatikan ada daftar perkiraan atau daftar akun yang sebenarnya tidak terpakai ya, seperti check account, terus undeposit fund, dan trade debitor ini. Nah, untuk itu kita akan menghapusnya dulu. Saya klik tombol OK dulu, kemudian saya aktifkan account list. Nah, jika Anda masih ingat, dalam pembahasan sebelum ini, untuk mendelete sebuah akun atau perkiraan, maka kita cukup mendouble kliknya atau dari menu edit ini. Oke, kita klik saja menu edit, tapi pastikan dulu Anda menyorot yang check account ini karena kita akan menghapus yang ini ya, edit. Nah, kemudian di sini ada delete account. Oke, kemudian ini juga sama, undeposit fund edit, kemudian delete account. Nah, yang terakhir adalah ini, kita delete juga ya. Oke, setelah perkiraan tadi hilang atau telah di delete, maka kita bisa keluar dari jendela ini ya. Kita klik close, kemudian kita ke menu setup kembali, balance, dan account opening balance. Nah, di sini Anda tinggal memasukkan saja daftar atau nilai nominal akun-akun ini atau perkiraan-perkiraan ini. Nah, untuk memasukkan saldo awal ini, saya telah membuat file latihan yang saya simpan di
My Computer, kemudian Local Disk C. Nah, di sini saya akan membuka folder latihan, kemudian MyOB. Nah, Anda bisa membuka yang account list ini ya. Klik kanan open. Nah, Anda perhatikan bagian saldo ini. Oke, bagian saldo. Nah, jadi inilah yang nanti akan Anda inputkan dalam opening balance ini ya, account opening balance ini. Seperti di sini ada kas induk, nilai nominalnya adalah 12 juta, kemudian bank BCA 13.300.000 dan seterusnya. Oke. Langsung saja, misalkan di sini kas induk adalah berapa? 12 juta ya, 12. Oke, kemudian tekan tombol enter. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk bank BCA 13.300.000 ya. Oke, kita isikan dulu saja 13.300.000 ya. Oke. Kemudian yang ini untuk kas kecil Jogja sampai yang terakhir ini silahkan Anda input sendiri. Tapi Anda harus ingat, meskipun ini daftar atau nilai nominal ini berada pada kredit, di sini berarti debit, di sini kredit, kita tidak usah. Nah, di sini kita tidak usah memasukkan nilai nominal tersebut dengan angka min. Oke, tidak usah, kita langsung saja masukkan nominalnya ya. Misalkan ini yang equity ya, modal software abadi sebesar 95 juta, berarti dia di tab modal. Nah, di sini oke, nah di sini kalau Anda perhatikan di equity ini, di 3.000 ini terdapat kesalahan input, benar kan? Seharusnya di sini apa? Di sini adalah modal PT Software Abadi. Namun di sini ini adalah modal PT Bintang Software Multimedia. Nah, untuk keperluan ini Anda tutup dulu kotak dialog ini atau jendela ini. Kita aktifkan lagi di account list. Nah, kemudian di sini Anda tinggal menggantinya saja. Berarti tadi di yang 3 ini ya. Oke, Anda double klik. Nah, kemudian di sini, nah, Anda tinggal tulis saja PD tadi perusahaan dagang software abadi ya, software abadi. Oke, kita klik oke. Nah, inilah kemudahan MyOB Accounting versi 17 ini. Jadi kalau misalkan terdapat kesalahan, maka kita bisa langsung mengenalinya dan langsung bisa mengeditnya atau memperbaikinya. Oke, kita tutup jendela ini, kemudian kembali ke setup balance dan account opening balance. Nah, di sini jika Anda perhatikan sekarang sudah berubah menjadi perusahaan dagang software abadi ya. Nah, di sini adalah modal perusahaan dagang software abadi. Oke, kita rubah saja perusahaan dagang software abadi sebesar 95 juta. Oke, kita isikan berarti. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengisi opening balance ini silahkan Anda input sendiri dengan ini, dengan berpatokan pada format Excel ini. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup ya. Oke. Jika Anda telah selesai menginput saldo awal ini, maka pastikan di amount left to be allocated ini adalah kosong. Jika ini masih ada angkanya, berarti Anda telah melakukan kesalahan input, dan itu akan berdampak pada transaksi-transaksi sebelumnya. Untuk itu lebih baik Anda merevisi kembali atau melihat kembali, sehingga kalau misalkan ini masih ada angkanya menjadi 0 ya. Oke, saya close aja window ini, saya close. Kemudian sekarang kita akan men-setup saldo awal customer. Berarti saldo awal piutang. Kalau kita lihat di sini, kita aktifkan module account. Kita ke account list. Nah, di sini kita punya piutang usaha sebesar 70 juta.
Nah, ini dari mana? Nah, jawabannya ada di sini. Nah, Anda bisa membuka file ini di file latihan juga. Nah, di sini perusahaan dagang bintang software multimedia ini mempunyai piutang usaha dari sini, dari nama-nama pelanggan ini. Untuk men-setup saldo awal customer ini caranya sangat mudah sekali. Anda tinggal memilih di pilihan menu bar ini adalah menu setup, kemudian ke balance dan customer balance ya. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa nama-nama customer ini atau customer yang dipunyai oleh perusahaan dagang software multimedia ini di amount due-nya masih kosong semua. Sedangkan di sini mereka punya hutang ya sebesar ini. Nah, untuk itu kita bisa memasukkan angka-angka ini berdasarkan nama customernya. Misalkan perusahaan dagang Indahsoft sebesar 39 juta. Oke, untuk mempermudah supaya kita lebih mengerti, maka langsung saja kita praktekkan ya. Nah, di sini di customer ini yang pertama adalah perusahaan dagang Indahsoft ya. Nah, di sini kita bisa mengkliknya. Oke, kemudian di sini di customer detail ini adalah benar PT Indahsoft. Kemudian kita bisa mengklik add sale. Oke, add sale. Kemudian di sini kita tekan tombol tab di keyboard ya. Nah, di sini Anda pastikan memilih apa tadi? Mengisikan 39 juta ya. 39. Oke, kemudian Anda tab ya. Untuk job ini biarkan saja kosong seperti ini dan text code-nya pilih yang NT. Oke. Nah, di sini customer PO kita kosongkan saja seperti ini dan di invoice ini kita pilih auto saja. Di sini tanggalnya kita mulai dari tanggal 1 Januari saja. Kan tanggal 1 bulan 1 bulan berapa? 2007 ya. Oke. Kita bisa mengklik record. Nah, di sini sekarang perusahaan dagang Indahsoft mempunyai hutang sebesar 39 juta rupiah kepada perusahaan dagang bintang software multimedia. Oke, untuk yang selanjutnya kita bisa isikan juga perusahaan dagang Jaya Komputer sebesar 12.500.000 ya. Jaya Komputer, use customer, add sale. Berapa tadi? 12.500.000 ya. Anda klik tab lagi. Oke, di sini sama tanggalnya kita tanggal 1 bulan Januari tahun 2007 saja. Nah, di sini kita isikan 12.500.000 ya. Oke, nggak usah pakai titik. Kemudian tab lagi. Kemudian klik record. Dan yang ketiga adalah perusahaan dagang Maju Terus sebesar 9.800.000. Maju Terus 19 juta. Oke, sorry. 9.800.000. Anda tab. Binan di sini 9.800.000 ya. Anda tab lagi. Kemudian record. Dan yang terakhir adalah perusahaan dagang Kurnia Abadi sebesar 8.700.000. Ya, Kurnia Abadi sebesar add sale, tab ya. Di sini 8.700.000. Oke, kita klik record. Nah, di sini kalau nilai nominalnya sudah benar, yaitu tadi kalau kita jumlahkan menjadi 70 juta, maka di sini akan tampil kotak congratulations seperti ini. Jadi your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Nah, jadi di sini kita telah menginput data secara benar. Kemudian kita klik OK saja ya. Kemudian close. Nah, kita cek lagi di sini balance, customer balance ya, customer balance. Nah, di sini total salesnya benar adalah 70 juta ya. Cukup mudah ya untuk men-setup saldo awal customer ini. Saya rasa sesi kali ini cukup sekian dulu.
Nah, sekarang kita akan memasukkan atau men-setup saldo awal supplier, yaitu kalau ditotalkan sebesar 56 juta rupiah. Ini sesuai dengan kita bisa mengaktifkan modul account, kemudian account list. Nah, di sini sesuai dengan hutang usaha yang kita miliki, yaitu sebesar 56 juta ya. Jadi kita mempunyai hutang ke supplier ini. Nah, untuk men-setup saldo awal, kita aktifkan kembali file Mayobi kita. Oke, ini di close saja. Nah, kita bisa memanfaatkan menu setup, kemudian balance, dan pastikan kita memilih yang supplier balance. Nah, di sini untuk memasukkan saldo awal supplier ini, kita tinggal memilih saja. Misalkan di sini yang pertama adalah perusahaan dagang software abadi ya, sebesar 15 juta rupiah ya. Jadi perusahaan dagang Bintang Software Multimedia ini mempunyai hutang dagang kepada perusahaan dagang software abadi sebesar 15 juta rupiah. Oke, software abadi kita klik. Nah, di sini kita bisa mengklik add purchase, kemudian tab. Nah, di total including tax ini Anda isikan tadi sebesar 15 juta rupiah. Oke, 15 juta rupiah ya, tab. Oke, setelah ini diisi, kemudian kita bisa mengklik tombol record ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk data-data untuk saldo-saldo berikutnya, yaitu Ragil Grafika, Shiva Data, dan Bunda Tech, silahkan Anda isi sendiri sampai nanti muncul kotak congratulation dari Mayobi. Baiklah, di sesi terakhir pada bab 3 ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan harga pokok penjualan dari item-item atau barang-barang yang telah kita input tadi. Oke, untuk itu kita bisa mengklik modul inventory ini. Nah, kemudian kita lihat di item listnya. Nah, kita akan menentukan harga sell price ini, harga penjualan ini. Nah, untuk itu saya close dulu jendela ini. Nah, saya akan ke menu start, kemudian my computer, ke local disk C, latihan, Mayobi. Nah, saya akan membuka data barang. Oke, saya klik kanan, kemudian open. Nah, di sini kita hanya tinggal menginputkan saja yang ini, harga jual satuan bersih ini. Dari mulai tutorial Maya sampai yang terakhir adalah tutorial Corel Draw X3 ya. Oke, kita langsung saja. Untuk keperluan itu, maka kita bisa mengklik yang ini, set item price. Oke, jadi bukan item list lagi ya, set item price. Nah, di sini kita bisa lihat di sini kode barangnya adalah tadi A001, berarti 50.000 ya. Software bahasa Let's Talk A001, software bahasa Let's Talk, harganya 50.000. Kemudian Anda tekan enter. Nah, untuk yang selanjutnya, dari tutorial bermain dengan Windows Vista sampai Microsoft Office 2003 tutorial ini, nah, Anda bisa menginputkannya sendiri dengan berpatokan pada format Excel dengan nama data barang ini ya. Silahkan Anda input sendiri.